Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer Amerika Serikat bisa menghancurkan situs energi dan jembatan di Iran dalam kurun waktu 4 jam setelah tenggat waktu yang dia tetapkan. Ultimatum Trump ke Iran untuk segera membuka Selat Hormuz berakhir hari ini pukul 20 waktu Iran. Trump menegaskan mereka sedang memasuki periode kritis dengan Iran dan kembali mengancam akan mengembalikan Iran ke zaman batu. This is a critical period. They have a period of, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. Pemerintah Iran tidak gentar dengan ancaman ini. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Iran menyebut Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan penuh delusi. Ia menambahkan masyarakat Iran pada umumnya melihat Trump sebagai pribadi yang kurang memiliki keseimbangan dan menilai pernyataan Trump kontradiktif. ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. Iran sudah menegaskan Selat Hormuz selalu terbuka untuk dunia tapi tertutup bagi musuh Iran. Saudara, batas ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran untuk membuka Selat Hormuz berakhir hari ini. Jika Iran masih pada pendiriannya membatasi akses di Selat Hormuz, AS akan menggempur negara tersebut habis-habisan. Apakah Amerika Serikat akan membuktikan ancaman ini? Kami membahasnya bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Mas Wibawanto Nugroho Widodo, dan juga pengamat hubungan internasional dari Universitas Parayangan, Mas Kisino Bawono, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Mas Wibawanto dulu. Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat ancaman Trump ini kan bukan kali pertama. Tapi pada ancaman ini Trump menyatakan bahwa ini adalah critical time untuk Iran. Anda membacanya, akankah Trump membuktikan ancamannya dengan membombardir infrastruktur Iran? Ya, yang pertama adalah secara objektif saya tidak pernah melihat di dalam sejarah Amerika dalam kondisi dipermalukan seperti ini. Dan itu juga diakui oleh para pakar terkait di Washington dan juga kalangan National Security Community di Washington. Yang kedua, pada saat Trump memberikan suatu coercive statement, ya, itu harus diikuti oleh diplomasi dan operasi khusus. Itu poinnya. Ya, jadi diplomasi harus bergerak, operasi khusus harus bergerak, sehingga settlement itu tercapai tanpa akhirnya menimbulkan malu kepada Amerika dalam hal ini khususnya. Karena sudah terbukti sejak awal, ya, Amerika mengklaim bahwa sudah menghancurkan nodes militer Iran, baik itu kekuatan fasilitas nuklir, misil, ya, drones. Tetapi pada kenyataan, termasuk juga proxy, ya, tapi pada kenyataannya Iran masih bisa melakukan serangan balik, sehingga kita masuk ke phase 3 yang kita diskusikan kemarin. Baik melalui proksinya, melalui misil, melalui drone, ya, dan juga bahkan second layer of leadership atau leadership layer yang kedua setelah yang pertama sudah banyak yang tewas, tetap melakukan perlawanan, ya, itu poinnya. Jadi di sini walaupun Amerika sudah melakukan military build up, mengklaim sampai yang paling besar sejak 2003 perang di Irak, dan sudah relokasi aset-aset militernya, apapun yang dikatakan Amerika, itu Iran berusaha untuk membuktikan bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, ini menjadi titik krusial yang mana kita concern-nya ini bisa menjadi eskalatif. Karena kalau Amerika melakukan serangan yang sifatnya counter value, bukan lagi counter force, ini akan memakan balik Amerika. Karena di dalam perang, kita harus menganut yang namanya just war theory, ya. Just at bellum, just in bellum. Bagaimana kenapa perang itu dilakukan dan bagaimana perang dilaksanakan.
Nah, jadi ini merupakan satu crucial point bagi Presiden Trump karena kelihatannya untuk Iran membuka segera Selat Hormuz itu possibility-nya ada tapi paling kecil menurut saya. Oke, Ya. paling kecil ya. Yang kedua adalah prolong konflik, itu yang moderat. Dan yang ketiga adalah high intensity conflict. Nah, high intensity conflict ini kecil kemungkinannya, tapi bisa terjadi jika prolong coercive phase ini terus berlanjut, ya, sehingga muncul faktor-faktor irasional dan lebih kepada subjektivitas pemimpin terkait untuk berbuat sesuatu yang menimbulkan suasana chaotic dan blunder yang menimbulkan counter reaction dari pihak lawan. Dan ini bisa menjadi eskalatif, melebar secara regional, secara intensitas, bahkan bisa menarik atau menimbulkan chain reactions untuk keterlibatan great powers lainnya. Baik. Jadi ini kata lain selain Presiden Trump mengatakan yang dari pihak Amerika Serikat, dari Washington, stop, sekarang stop, ya, keluar dengan dengan cara yang ada dignity, walaupun pasti ada aspek kekalahan di sini, artinya tidak mencapai semua sasaran politiknya, tapi risiko eskalatif karena sekarang Timur Tengah juga terpecah ya somehow pandangannya antara yang pro Amerika dengan netral. Eropa itu posisinya adalah fokusnya bagaimana deeskalasi. Sedangkan jadi menurut Anda kemungkinan kecil ya ini akan diambil sikap yang diambil oleh Donald Trump ini. Ya, saya mau ke Mas Krisino. Mas Krisino, kalau kita lihat kan sebenarnya menarik adalah bagaimana respon dari Iran sendiri begitu. Mereka merespon bahwa mereka justru menyatakan bahwa sudah 7 kali deadline yang disampaikan oleh Trump, justru mereka membalasnya dengan menyebut bahwa Trump ini delusional begitu. Oke, kalau saya diminta mengomentari terkait tadi ya, bagaimana respon Iran, saya pikir dalam hal ini Iran merasa mereka cukup pede dengan posisi mereka. Mereka pegang Hormuz, mereka bisa mengontrol perdagangan dunia, terutama untuk masalah energi, gitu ya. Itu kemudian ngefek kemana-mana. Dan di satu sisi ketika prolong konflik ini berlanjut, prolong war ini berlanjut, Iran nampaknya betting atau gambling bahwa dunia akan lebih simpatik dengan mereka. Apalagi dengan melihat kondisi bahwa Amerika Serikat selama ini yang dilakukan oleh Presiden Trump adalah membuli aliansinya mereka sendiri, termasuk orang-orang yang negara-negara yang ada di dalam NATO. Dan efeknya Amerika Serikat ketika kemarin berulang kali meminta negara-negara NATO untuk ikut campur intervensi dalam perang ini, mereka bilang tidak, gitu kan. Jadi Iran nampaknya cukup pede bahwa kalau proses perang ini berlanjut, mereka akan yang ada di atas angin, sehingga nantinya ketika ada momen untuk ceasefire atau bahkan momen untuk ada perjanjian pasca perang, mereka akan ada di atas angin. Dan termasuk ini siap menghadapi serangan dari Amerika Serikat jika memang ancaman Trump ini benar-benar dilakukan. Terkait ancaman Trump dan kesiapan Iran, gitu ya, saya rasa Amerika Serikat dan Presiden Trump sendiri seharusnya sadar, gitu ya, bahwa kalau Anda berani mengancam, Anda seharusnya juga berani untuk follow up dengan ancaman Anda. Karena kalau Anda tidak follow up ancaman Anda, siapa yang akan percaya ancaman Anda selanjutnya, gitu kan? Kredibilitas AS dan kemampuan AS, kalau dalam bahasa politiknya, gitu, capability to project their power itu kemudian akan dipertanyakan. Di sisi lain, Iran, saya pikir Iran juga cukup percaya diri. Dia tahu bahwa kalau ada serangan darat ke wilayah mereka, ini pasti akan tidak mudah bagi Amerika Serikat. Ini butuh resources yang banyak, baik itu resources material maupun imaterial. Yang nampaknya saya pikir apalagi dari sisi imaterial, Amerika Serikat tidak siap. Nah, kalau dari Mas Wibawa sendiri melihatnya seperti apa? Seperti yang tadi Anda sampaikan, ancaman ini juga tentu juga disertai dengan lobby-lobby di belakang meja begitu. Anda melihat negosiasi yang dilakukan oleh Trump ini seperti apa? Karena kalau kita lihat Iran sendiri sudah menyampaikan respons terkait dengan proposal perjanjian gencatan senjata yang disampaikan oleh AS, tapi poinnya adalah mereka meminta protokol baru transit di Selat Hormuz, termasuk gencatan senjata secara permanen dan juga meminta ganti rugi perang dari Amerika Serikat. Jadi gini Mas ya,
Jadi ada dua center of gravity yang harus menjadi perhatian kita sekarang. Yang pertama adalah hati dan pikiran rakyat Iran. Ya, ternyata hati dan rakyat pikiran Iran itu tidak nyambung dengan apa yang menjadi harapan Amerika, yaitu mereka terbukti belum mampu dan mau untuk mengganti rejimnya sendiri. Itu poin kenyataan, objektif, ya. Selepas mereka itu tidak mau atau takut, itu lain perkara. Yang kedua, center of gravity-nya adalah Selat Hormuz. Nah, menguasai Selat Hormuz sama saja menguasai bagaimana eskalasi ini dimainkan, dan ini dikuasai oleh Iran. Karena Amerika tidak siap masuk dalam fase 3, yaitu retaliasi yang berkelanjutan, baik lewat proksinya, baik lewat penutupan Hormuz yang berkelanjutan seperti ini, dan juga oleh serangan-serangan misal dan drone yang masih terus berlanjut, dan ada keterlibatan great powers lainnya yang diduga Rusia dan China secara tidak langsung. Misalnya dengan tankernya China diizinkan saja, itu sudah memberikan favor kepada China, dan China ikut mendukung Iran untuk menjadi lebih kuat dalam hal ini, lebih survive, itu poinnya. Jadi kalau harus melakukan invasi darat, itu yang saya bilang berkali-kali, itu tidak memenuhi persyaratan strategis dan kemampuan dari postur pertahanan Amerika sendiri, harus melakukan major theater war untuk tujuan yang tidak jelas, invasi yang tidak jelas, ya, sehingga akhirnya juga belum tentu mencapai sasaran yang diharapkan. Karena di Amerika sendiri sudah pernah melakukan yang namanya foreign internal defense, yaitu kasus Afghanistan dan Irak. Mereka mentopel pimpinan Irak dan Afghanistan saat itu. Setelah itu Amerika memberikan dukungan dari luar dalam bentuk foreign internal defense, yaitu membantu pimpinan yang mereka pilih untuk melawan pemberontak dari dalam. Itu nggak berhasil, ya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah irregular warfare, mendukung organ dalam untuk memberikan perlawanan, dan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu. Nah, itu disampaikan oleh Presiden Barack Obama adalah pilihan cuma 2. Mau perang ini menjadi eskalatif regional dengan resiko menjadi perang dunia, atau lakukan yang namanya very hard, very patient, very challenging diplomacy. Itu poinnya. Jadi mana yang lebih memungkinkan? Saat ini, kalau tidak dibuktikan, itu akan semakin memberikan nilai negatif pada Amerika sendiri. Itu poinnya. Baik, kalau kita berbicara soal kekuatan militer Trump begitu, saya ke Mas Gisino. Sebenarnya kan di internal Amerika Serikat sendiri kan juga terjadi pergejolakan begitu. Ada beberapa petinggi-petinggi militer dari AS yang juga akhirnya keluar. Apakah ini juga bisa dibaca menjadi sebuah gangguan ataupun sangat berpengaruh besar terhadap Donald Trump dalam mengambil keputusan, sehingga tidak terlihat firm begitu dalam mengambil keputusan dalam perang melawan Iran ini? Oke, Mas, saya mau konfirmasi dulu, klarifikasi, apakah ini yang dimaksud dengan beberapa jenderal, including Army Chief of Staff yang dipecat oleh Sekretari Hegseth kemarin yang dimaksud? Betul. Oke, terkait itu saya membacanya gini, beberapa hari yang lalu ketika saya diwawancara dengan Kompas, saya bicara bahwa proyeksi ke depan saya adalah akan ada perdebatan di dalam pemerintahan AS antara kelompok ideolog yang percaya dengan ideologi, entah itu America First, entah itu MAGA, entah itu pokoknya apapun yang penting Trump, setuju apapun yang Trump katakan, dengan kelompok-kelompok yang tidak terikat dengan ideologi tersebut. Mostly itu yang dimana kemungkinan ada di militer, yang mereka percaya perhitungan strategis, perhitungan rasional. Nah, nampaknya yang saya baca dari beberapa jenderal yang mundur ini, ada dugaan bahwa ada penyelarasan visi di dalam pemerintahan AS, di mana dilaporkan oleh CBS News gitu ya, jenderal-jenderal yang dipecat ini karena alasan tidak sejalan dengan visi dari Presiden Trump, maka mereka dipecat. Dan efeknya apa? Kemudian yang saya baca, kemudian yang lebih banyak dikemukakan ke publik, yang pengen ditunjukkan adalah pengambilan keputusan menurut ideolog. Karena saya rasa kalau kita banking pada orang-orang yang rasional, mereka akan melihat bahwa perang di Iran kalau dilanjutkan itu pasti akan costly, itu tidak rasional. Itu akan susah untuk dicapai tujuan-tujuan akhirnya. Nah, sementara yang dari kelompok ideolog ini atau yang pro-Trump in general, mereka butuh exit strategy, butuh mempertahankan image dari Presiden Trump supaya Presiden Trump ini tetap tampak kuat, tetap tampak invincible. Dan nampaknya kalau yang terjadi setelahnya
sama seperti ini gitu ya, makin banyak orang yang pro Trump yang diangkat, rasa-rasanya ini makin akan condong ke presidensi yang Oke, jadi memang menurut didikte Anda oleh Mas Kusino, Trump. kalau kita balik lagi dengan deadline waktu, batas akhir waktu dari ultimatum Trump untuk membuka Selat Hormuz, menurut Anda apa yang lebih kemungkinan apa yang akhirnya diambil oleh Donald Trump dalam batas akhir waktu ultimatum ini? Oke, dengan apa yang saya baca, saya pikir beliau akan mencari eskalasi to de-eskalasi. Jadi escalate to de-escalate. Dia butuh momen di mana dia tampak menang, dia menunjukkan bahwa iya, saya bisa follow up ancaman saya, ultimatum saya, dan kemudian saya bisa mencapai satu momen penting, apapun itu, entah itu mengambil Kark Island, atau membuka Hormuz, atau apapun itu, yang penting menunjukkan bahwa dia menang, dia di atas angin, sehingga selanjutnya dia bisa harapannya mendikte proses perundingan damai. Dan saya pikir dia sebetulnya sadar bahwa kalau mau dilanjutkan ini tidak baik bagi image dia, karena dia juga sadar harusnya publik di AS itu juga concern dengan perang yang berkelanjutan. Dia punya election di besok November, dan kalau kandidat-kandidat yang pro dia itu kalah, ya dominasi Presiden Trump di dalam politik AS itu terganggu. Dan kalau dominasi dia di politik AS terganggu, ya takutnya segala isu politik dan legal kehukuman dia ini bisa terganggu, bisa mengganggu dia lebih jauh karena dominasi dia terganggu. Kalau itu kemungkinan langkah yang akan diambil oleh Donald Trump. Kalau saya ke Mas Wibawanto, melihat kemungkinan langkah-langkah yang diambil oleh Iran sendiri akan seperti apa? Ya, kalau Iran sudah pasti, mereka akan menunda kemenangan dari Amerika. Amerika tidak sampai apa menjadi sasaran politiknya, yaitu pergantian rezim, dan Amerika tidak akan mencapai apa yang mereka harapkan sekarang, yaitu terbukanya Hormuz. Jadi saya sekarang kembali ke Amerika ya. Pengalaman saya sekolah di Amerika Serikat di National Defense University ya. Saya sekolah militer di situ. Saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang terjadi sekarang tidak sesuai dengan textbook yang saya pelajari. Itu poin satu ya. Berarti kalau seorang Kasat, Wakasat, Chaplain ya, dan juga banyaknya jenderal lain termasuk Panglima Tradok itu Training and Doctrine Command and Transformation yang bicara mengenai Joint Force Command dan juga pejabat-pejabat di Joint Force Staff ya, mundur, itu sudah merupakan satu tanda perlawanan ya, bahwa establishment itu tidak bisa menerima langkah-langkah eratik Presiden Trump lagi. Nah, karena Presiden Trump sejak running di tahun 2016, saya sudah membuat suatu artikel waktu di Jakarta Post, prediksi Trump ke depan pada saat terpilih dalam hal national security. Beliau datang dari kelompok anti-establishment. Nah, sekarang dengan kebijakan beliau yang eratik atau apapun namanya sekarang ini, itu mendapatkan perlawan dari second image itu sendiri dalam internasional politik dikenal dengan second image, yaitu domestic politik. Domestic politik sudah tidak mendukung beliau kecuali orang sekeliling. Gitu loh. Nah, sementara demokrasi Amerika itu juga mempunyai imun sistem yang cukup kuat untuk melawan ini. Ini ujian untuk Amerikanya sendiri. Jadi ini yang berperang ini Amerika melawan Amerika gitu. Untuk memurnikan Amerika sendiri. Sementara Iran dalam mode bertahan dan sudah menyiapkan ini dari jauh-jauh hari, baik dengan mosaic defense, baik dengan dukungan para proxy dan juga powers lainnya, Mas. Gitu. Jadi menurut Mas Wibawanto sendiri kepentingan-kepentingan apa? Mas Wibawanto? Jadi menurut Anda sendiri kepentingan-kepentingan apa yang kini menjadi pertimbangan dari Donald Trump di akhir-akhir batas tenggat waktu ini, apakah membuktikan ancamannya atau ada opsi tindakan lain? Jangan dibahas dulu, jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih membahas soal jelang tenggat waktu ancaman ataupun ultimatum Trump membuka Selat Hormuz kepada Iran. Saya ke Mas Wibawanto begitu. Tadi pertanyaan gantung saya adalah sebenarnya apa yang menjadi kepentingan ataupun pertimbangan dari Donald Trump sehingga betul-betul ketika tenggat waktu ini selesai kita bisa membaca ini adalah langkah yang diambil oleh Donald Trump. Oke, yang pertama yang menjadi kepentingan saat ini taktis dari Presiden Donald Trump ya adalah bagaimana exit tanpa malu. Itu poinnya. Yang kedua, yang paling mungkin dilakukan oleh beliau itu adalah menduduki Balochistan. Yang mana Balochistan ini sudah lama mempunyai permasalahan dengan pusat dan juga dekat dengan Pakistan dan juga mayoritas Sunni.
Jadi duduki aja Balochistan, mungkin sebagian Balochistan diduduki. Nanti mungkin ada perang-perangan sebentar di situ, penguasaan sedikit wilayah. Nah, silakan dari situ Amerika bernegosiasi dengan Iran. Mereka akan mundur dari situ, tetapi tolong Hormuz dibuka. Itu poinnya. Dan beberapa stockpile misail yang ada di Balochistan itu dihancurkan dulu. Nah, itu kemungkinan yang paling rasional, paling minim cost. Ya, karena itu juga tidak masuk ke dalam Iran kan, masih di bawah ya. Jadi itu tidak terlalu merepotkan pasukan Amerika, dan pasukan Amerika bisa cepat kabur ke Pakistan ya. Dan jadi itu yang paling memungkinkan, dan setelah itu silakan Presiden Trump melakukan deklarasi pencapaian sasaran objektif dalam bentuk sudah menghancurkan target-target militer. Oke. Paling itu. Kalau dari Mas Kisino sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat tujuan perang Trump terhadap Iran ini nampaknya sudah tidak jelas begitu, karena ingin membuka Selat Hormuz tidak ada, terus itu dugaan adanya persenjataan nuklir juga tidak terbukti, tidak ditemukan. Jadi menurut Anda bagaimana Trump mempertanggungjawabkan perang yang sudah dilakukan? Kalau mau ditanya bagaimana Trump mempertanggungjawabkannya ke publik maupun internasional gitu ya, jawabannya akan dengan kesusahan. Karena yang dia lakukan dari dulu adalah moving the goalpost. Dia mengubah goal dari perang ini. Dulu ngomongnya about neutralizing Iranian nuclear threat, tapi ternyata juga laporan dari New York Times 4 hari yang lalu bilang bahwa kapasitas misil Iran itu masih capable, masih bisa. Mereka repairing quite quickly gitu. Kalau kemudian mau regime change, yang terjadi juga sekian banyak orang di assassinate, dibunuh, rezim tetap masih jalan aja. Berharap ada uprising, ada demonstrasi besar-besaran mengubah rezim, nampaknya juga belum terwujud, entah apapun alasannya. Sekarang kemudian yang dikatakan adalah membuka Selat Hormuz, yang mana Selat Hormuz sudah terbuka sebelum perang ini. Selat Hormuz tertutup jadi karena perang ini gitu loh. Dan saya nggak tahu lagi dia akan bilang apa ke depan, tapi opsinya yang saya terpikir gitu ya, yang mungkin dia ambil adalah eskalasi. Eskalasinya kemana? Kalau tadi Mas Wibawanto bilang ke Balochistan, salah satu opsi yang lain mungkin muncul juga adalah Kark Island atau Pulau Kark. Itu tempat di mana fasilitas minyak Iran itu sekitar 80-90% itu diolah di sana sebelum kemudian ditransportasikan, disebarkan ke seluruh dunia. Dan dengan mengontrol Kark ini, Amerika Serikat bisa mengontrol minyak yang dimiliki Iran bisa dijual kemana, itu dikontrol oleh Amerika Serikat. Yang ini juga terjadi dengan Venezuela. Bagaimana mengontrol rezim dengan mengontrol ekonomi dia. Saya rasa kemudian opsinya ke Kark. Walaupun itu nanti seberapa besar, kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Saya singkat saja ke Mas Wibawanto. Ini posisi Israel sendiri kemana ya ini? Ya, kalau Israel itu dalam hal ini posisi yang sudah lama menghadapi ancaman dari Iran, ya, karena dari perspektif Iran, Israel itu harus dihapuskan dari perspektif 79 ya, rezim 79. Sementara dari perspektif Iran, dari perspektif Israel, mereka juga sudah bersiap dengan semua jaringan intelijen, ya, militer dan semua aspek lah, kekuatan national security-nya untuk menghadapi Iran. Jadi buat mereka kalau ini Amerika harus keluar dengan malu apa dengan sangat malu, buat Iran mereka tetap mempunyai deterrence untuk tetap menghadapi rejim 79 ini. Demikian juga rejim 79 ini tetap akan bisa menghadapi Iran. Itu yang disebut dengan yang saya bilang low intensity conflict. Kembali lagi kepada low intensity conflict, ya, proxy war, intelligent war, tapi mungkin eskalasi akan meningkat. Dan tadi kalau dibilang Mas Kisno akan diserang Kark Island, itu serangan Kark Island itu karena di tengah, di dalam, itu berisiko kalau harus mendaratkan pasukan di situ. Itu harus menetralisir dulu coastal defense, kemampuan mereka untuk melakukan counter strike untuk pasukan terjun, pasukan mendarat. Mungkin yang dilakukan adalah serangan misail, menghancurkan ke situ. Baik, kita nantikan bersama ya, seperti apa nanti langkah yang diambil oleh Amerika Serikat jelang batas akhir ultimatum Donald Trump terhadap Iran. Terima kasih pakar geopolitik dan keamanan nasional Mas Wibawanto Nugroho Widodo dan juga pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Mas Kisino Bawono telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Selamat sore. Selamat sore.